Bre, kita akan bercerita lagi yang akan menemanimu sebelum tidur, yaitu cerita pagi November di Grand Junction Colorado. Adalah pagi yang tenang, hari-hari seperti itu biasanya berjalan damai, sampai tidak lagi di dalam sebuah rumah 2 lantai yang terawat rapi. Sesuatu yang tak terpikirkan baru saja terjadi, seorang ibu dan seorang anak hilang, ranjang berlumuran warna merah. Kotak perhiasan terbuka, isi yang berserakan di lantai, namun tidak ada tanda-tanda pembobolan paksa. Tidak ada jendela pecah, tidak ada teriakan minta tolong, hanya keheningan. Tepat pukul 4.20 sore, seorang pria yang terguncang menelpon 911. Dia mengatakan baru saja pulang kerja, tetapi apa yang dia ungkap oleh para penyelidik selama beberapa bulan berikutnya akan memunculkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah bahaya itu sebenarnya tidak pernah berasal dari luar rumah sama sekali? Ilusi kehidupan idilis yang hancur. Pada musim gugur tahun 2001, jalan-jalan yang tenang di Grand Junction, Colorado, sebuah kota sepi yang terletak sekitar 200 mil barat daya Denver, diguncang oleh panggilan mengganggu yang akan memicu salah satu investigasi paling mengerikan yang pernah dilihat di wilayah itu. Michael Black, 38 tahun, seorang veteran angkatan laut yang beralih menjadi manajer produksi, telah membangun apa yang banyak orang anggap sebagai kehidupan yang sempurna. Setelah 1 dekade di militer, ia menetap dalam peran sipil di Amitech Dixon, sebuah perusahaan industri lokal, dan berbagi rumah 2 lantai yang rapi dengan istrinya, Jennifer, 34 tahun, dan putri mereka yang masih kecil yaitu Abby, 6 tahun. Namun pada sore hari tanggal 13 November, ilusi kehidupan idilis itu akan hancur. Pukul 4.20 sore, Michael menelpon 911. Dia baru saja pulang kerja. Suaranya dilaporkan bergetar, menggambarkan pemandangan yang mengerikan, yaitu bercak warna merah di tempat tidur, barang-barang berserakan di lantai, dan rumah yang kosong mencekam. Istri dan anaknya hilang. Polisi bergegas di kediaman dengan senjata terhunus, tidak yakin apakah penyusup kekerasan mungkin masih ada di dalamnya. Kamar demi kamar, mereka membersihkan rumah, tapi hening, tidak ada gerakan, tidak ada siapapun di sana. Namun ada yang salah, ya sangat salah. Di kamar tidur utama, genangan bercak warna merah besar menodai spray. Sebuah kotak perhiasan terbuka tergeletak di lantai, isinya berserakan. Detail yang awalnya menunjukkan perampokan, tetapi petugas tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada tanda-tanda pembobolan paksa, tidak ada perlawanan, tidak ada jejak Jennifer ataupun Abby dimanapun di rumah atau di area sekitarnya. Nah, operasi pencarian skala penuh dimulai dalam beberapa jam. Petugas, helikopter, penyelam, dan sukarelawan menyisir hutan terdekat dan menyapu sungai Colorado menggunakan sonar. Rumah sakit dihubungi, saksi diinterogasi, tetapi setiap petunjuk berakhir dengan cara yang sama, yaitu nihil. Tetangga memberikan ataupun memberitahu detektif bahwa tidak ada hal yang aneh yang menonjol pagi itu. Michael mengatakan dia berangkat kerja sesaat sebelum pukul 6 pagi, saat Jennifer dan Abby masih tidur. Dia mencoba menelepon ke rumah pada siang hari, tetapi tidak ada yang menjawab. Itu tampaknya seperti aneh, tetapi tidak mengkhawatirkan. Baru setelah dia kembali ke rumah, beratnya situasi itu semakin terasa. Polisi awalnya mempertimbangkan kemungkinan invasi rumah yang salah, mungkin perampokan yang memburu. Namun saat mereka memeriksa TKP dengan lebih cermat, inkonsistensi yang mengganggu muncul. Meskipun banyak bercak merah ditemukan di tempat tidur, tidak ada jejak warna merah di seluruh rumah. Tidak ada noda, tidak ada jejak kaki, tidak ada apapun di lorong ataupun garasi. Rumah itu terasa steril, hampir terlalu bersih. Namun di dalam minivan Jennifer yang terparkir, para penyelidik menemukan tetesan kecil yang tampak seperti warna merah. Ya, gua samarin karena khawatir pelanggaran dari YouTube. Temuan ini memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika tindakan kekerasan telah terjadi di kamar tidur dan 1 atau 2 mayat telah dipindahkan ke garasi, mengapa tidak ada bukti terlihat dari perjalanan itu? Tim forensik mulai dengan hati-hati menginventarisi setiap noda warna merah, setiap jejak, setiap serat. Hasilnya akan membutuhkan waktu. Tetapi bahkan di jam-jam awal itu, para detektif mulai gelisah, sesuatu terasa direkayasa. Seiring berjalannya waktu, simpati awal terhadap Michael mulai berubah. Citra seorang suami dan ayah yang berbakti, yang sangat terlibat dalam gereja dan komunitasnya, mulai retak di bawah beban kecurigaan yang berkembang. Mengapa TKP kurang kacau? Mengapa hanya tempat tidur yang berlumuran warna merah? Mengapa barang-barang yang perhiasan ditinggalkan alih-alih diambil? Dan apa sebenarnya yang dilakukan Michael antara pukul 6 pagi dan saat dia kembali ke rumah? Dalam waktu 48 jam setelah hilangnya,
Desas-desus mulai beredar. Detektif diam-diam mengklasifikasikan ulang kasus itu dari kemungkinan penculikan menjadi sesuatu yang lebih terencana. Michael muncul di televisi lokal, didampingi ibu mertuanya, memohon kembalinya istri dan putrinya. Gerejanya pun bersatu di belakangnya, menawarkan doa, dukungan, dan harapan. Tetapi di balik layar, para penyelidik sudah mulai memandangnya secara berbeda. Bukan hanya sebagai suami yang berduka, tetapi sebagai tersangka yang mungkin saja melakukannya. Investigasi tidak lagi hanya tentang menemukan Jennifer dan Abby. Ini tentang mengungkapkan kebenaran yang terkubur di bawah permukaan kehidupan yang tampak sempurna. Dan apakah pria yang membuangnya dan membangunkannya juga menghancurkannya? Petunjuk tersembunyi dari motivasi yang terungkap. Nah, saat investigasi berlarut-larut tanpa petunjuk, frustasi mulai meningkat. Tim pencarian telah menyisir sungai, jalan raya, dan area hutan. Detektif memperluas upaya mereka, menyisir database negara bagian dari federal untuk penculik yang dikenal, predator, ataupun siapapun yang riwayat kejahatan serupa. Namun jejak tetap dingin. Hari lain berlalu tanpa kemajuan, hingga para penyelidik memanggil Michael Black untuk sesi pertanyaan kedua. Kali ini mereka ingin menggali lebih dalam. Michael diminta untuk meninjau kembali segalanya, yaitu pernikahannya, kebiasaan Jennifer, rutinitas putri mereka yaitu Abby. Penyelidik ingin tahu apakah ada ketegangan, pertengkaran baru-baru ini, panggilan telepon aneh, ancaman dari luar, atau konflik dengan rekan kerja ataupun anggota gereja mereka. Michael bersikeras bahwa semuanya normal. Dia menggambarkan Jennifer sebagai orang yang penuh kasih dan berbakti. Rumah mereka damai. Dia menyangkal mengetahui musuh atau insiden yang mungkin menimbulkan kekhawatiran. Tetapi ketika didesak tentang kemungkinan perselingkuhan, jawabannya sedikit berubah. Dia mengatakan tidak percaya ada pria lain dalam kehidupan Jennifer, tetapi mengakui dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Ketidakpastian itu akan segera memiliki bobot baru. Nah, saat menyortir barang-barang Jennifer, detektif membuka salah satu buku kebaktian agamanya. Di dalamnya tertulis di margin mereka menemukan catatan tulisan tangan yang sekilas tampak biasa, tetapi tanggalnya itu sangat penting. Itu telah ditulis hanya 1 hari sebelum Jennifer dan Abby menghilang. Pesan itu mengungkapkan bahwa alih-alih pergi ke gereja pagi itu, Jennifer telah menghabiskan waktu berdoa dengan Stanley, mencari bimbingan untuk sesuatu yang mengganggunya selama ini, mengganggu pikirannya yang itu membuatnya susah tidur. Penyelidik meluncurkan penyelidikan penuh terhadap Stanley yang misterius ini, yaitu teman, kerabat, bahkan sesama anggota gereja diinterogasi. Tidak ada yang tahu seorang pria dengan nama itu yang terhubung dengan Jennifer. Kemudian datang sebuah wahyu. Stanley sama sekali bukan tokoh lokal. Dia adalah Charlie Stanley, seorang pendeta yang disiarkan secara nasional yang dikenal karena program televisi religiusnya. Jennifer kemungkinan besar merujuk pada menonton salah satu khotbahnya pada siaran yang bertanggal 2 hari sebelum hilangnya. Charlie Stanley dengan tegas mengutuk konten dewasa dan efek destruktifnya pada keluarga Kristen. Tiba-tiba semuanya mulai selaras. Saat tim forensik digital menggali komputer keluarga Black, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Tidak ada bukti Michael berselingkuh, tetapi ada ratusan gambar dewasa tersembunyi yang tersimpan jauh di dalam hard drive, yaitu konten tersebut mengungkapkan lebih dari sekedar penjelajahan biasa. Ini melukiskan gambaran seorang pria yang berjuang dengan dorongan yang dia rahasiakan dari istrinya. Gambar-gambar itu sendiri tidak membuktikan apa-apa, tetapi di mata penyelidik mereka menawarkan motif potensial, terutama ketika dilihat bersama dengan penemuan lain. Sebuah email yang belum terkirim dengan timestamp pukul 3.58 sore pada hari Jennifer menghilang. Hanya beberapa menit setelah Michael menelpon 911. Di dalamnya dia meminta maaf karena merusak hari itu dan menyatakan penyesalan bahwa masalah mereka tidak dapat dibahas dengan tenang. Nada itu adalah ketegangan, bukan keharmonisan, dan itu bertentangan dengan narasi yang awalnya dibagikan oleh Michael. Detektif kembali ke rekaman audio panggilan darurat Michael. Sebuah detail yang mengganggu menonjol setelah memasuki rumah dan menemukan bercak merah. Michael tidak pernah mencari sisa rumah, bahkan kamar tidur Abby. Baru setelah operator secara spesifik bertanya tentang putrinya, dia naik ke atas. Kurangnya kepanikan naluriah, tidak adanya pencarian, panik tidak diterima dengan baik oleh tim. Nah, inilah yang menjadi sebuah
bukti baru yang lebih aneh lagi adalah pesan suara yang dia tinggalkan di mesin penjawab keluarga. Salah satu yang paling penting ditinggalkan sekitar pukul 3 sore, dipenuhi dengan desakan cemas. Dia sudah sangat khawatir tidak ada yang menjawab. Namun alih-alih mengemudi hanya 6 menit kembali ke rumah, dia hanya meninggalkan pesan dan melanjutkan pekerjaan hariannya. Inkonsistensi mulai menumpuk. Hasil lab mengonfirmasi bahwa darahnya ditemukan di tempat tidur dan di mobil Jennifer hanya miliknya. DNA Abby yang tidak ditemukan dari semua sidik jari yang dikumpulkan hanya cocok dengan anggota keluarga. Berdasarkan volume kehilangan bercak merah, para ahli menyimpulkan bahwa Jennifer kemungkinan besar tidak selamat dari serangan itu. Tetapi tanpa mayat dan tanpa saksi mata, polisi masih kekurangan bukti pasti untuk melakukan penangkapan. Michael tetap dalam pengawasan diam-diam. Secara resmi dia tidak didakwa, tetapi di balik layar dia telah menjadi tersangka utama. Nah, penemuan mayat dan vonis pembunuhan 3 bulan berlalu. Kemudian tiba-tiba detektif mendapatkan terobosan, meskipun bukan yang mereka harapkan. Suatu hari saat meninjau rekaman pengawasan dari tempat kerja Michael, mereka menangkapnya sedang memuat perabot di kantor di dalam kendaraannya. Kursi, lemari arsip, peralatan kecil, semuanya dipindahkan tanpa izin. Penyelidik mengkonfrontasi perusahaannya, mengkonfirmasi bahwa Michael tidak memiliki izin untuk mengambil salah satunya. Itu adalah pencurian kecil. Tetapi berbicara banyak kepada detektif, itu adalah tanda yang jelas seorang pria yang dapat menunjukkan pasat kejujuran sambil menjalani kenyataan yang sangat berbeda di bawah permukaan. Itu adalah saatnya membuat para penyelidik terdiam. Duplikasi macam apa yang ada di benak seorang pria yang mengenakan iman di lengan bajunya, namun tiba-tiba melanggar aturan demi keuntungan pribadi. Michael dibawa masuk lagi. Sesi itu berlangsung berjam-jam. Detektif terus menekan, menyelidiki setiap sudut, setiap inkonsistensi. Yang mereka tidak punya mayat, tidak ada senjata, tetapi mereka berharap tekanan akan menyebabkan keretakan dalam cerita yang dijaga ketatnya. 8 jam dalam satu sesi, kelelahan dan ketakutan emosional. Michael mengajukan pertanyaan yang mengejutkan ruangan. Apa perbedaan antara pembunuhan tingkat pertama dan kedua? Nada berubah. Masker itu terlepas sesaat. Penyelidik mendekat, bertanya lagi, di mana Jennifer dan Abby? Tapi celah itu dengan cepat tertutup. Michael menguasai dirinya, tidak menawarkan hal baru dan keheningan kembali. Namun setidaknya bagi satu detektif dalam kasus itu, ada satu momen selama interogasi, hanya satu, di mana suara Michael bergetar dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak dijaga. Mereka percaya itu adalah satu-satunya kilasan kebenaran yang diizinkan, namun tidak mengubah apapun. 10 jam diinterogasi berakhir tanpa pengakuan. Michael keluar dari stasiun bebas, tetapi bayangan di sekelilingnya semakin gelap. Keesokan harinya, yaitu ketika pagi, petugas di apartemen baru Michael untuk menindaklanjuti furnitur yang dicuri. Mereka mengetuk, tidak ada jawaban. Keheningan, khawatir, mereka memanggil manajer gedung. Ketika mereka masuk, apa yang mereka temukan membuat tim merinding, yaitu Michael terbaring di bak mandi, pergelangan tangannya terpotong, air berlumuran warna merah, tetapi dia masih hidup. Para medis bergegas membawanya ke rumah sakit, di mana dengan cepat ditentukan bahwa luka-luka itu dangkal, bukan upaya bunuh diri yang sebenarnya. Tetapi penyelidik percaya itu adalah pertunjukan yang dihitung, taktik upaya untuk simpati dan mungkin mengalihkan perhatian. 4 bulan telah berlalu sejak Jennifer dan Abby menghilang, tetapi bukti baru dan tanpa mayat, kasus itu mandek. Jaksa tidak memiliki bukti konkret. Setiap hari yang berlalu tanpa penemuan terasa seperti pintu lain yang diam-diam tertutup. Putus asa untuk terobosan, pihak berwenang menghancurkan operasi pencarian besar-besaran pada bulan April. Lebih dari 200 sukarelawan menyisir medan yang membentang ribuan mil persegi. Mereka mencari hutan, jurang, ladang, sungai selama 10 hari berturut-turut. Tim terus, mereka tidak menemukan apapun. Suasana suram, petunjuk habis, frustasi terasa nyata. Namun tim menolak untuk membiarkan kasus itu menjadi dingin. Mereka mempertahankan keyakinan yang tenang. Michael telah melakukan kesalahan di suatu tempat dan hanya masalah waktu sampai kesalahan itu terungkap. Waktu itu pun tiba, tetapi tidak seperti yang diharapkan siapapun. Rekan kerja dari Ametek Jackson mengingat sesuatu yang aneh tentang hari hilangnya Jennifer dan Abby. Michael, seorang manajer produksi, terlihat membuang sampah, tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Itu membuat mereka merasa aneh.
Dia tidak pernah membuang sampah. Tindakan yang tampaknya sangat kecil ini memiliki bobot yang sangat besar menurut tim forensik. Penyelidik mulai menyusun sebuah teori. Bagaimana jika mayat-mayat itu ditempatkan di tempat sampah perusahaan hari itu? Bagaimana jika Michael membuang mereka di depan mata dan mengawasi jadwal pengambilan sampah untuk memastikan mereka diangkut ke tempat pembuangan akhir? Fokus bergeser, perhatian beralih ke tempat pembuangan akhir, yaitu lanskap luas limbah industri dan pembusukan. Jutaan pon sampah terkubur berlapis-lapis membentang di beberapa hektar. Tugas di depan akan sangat besar, tetapi ini bukan lagi masalah usaha. Ini sekarang masalahnya kebutuhan. Jawabannya mereka yakini terkubur di bawah sampah, dan kali ini mereka tidak akan pergi sampai mereka menemukannya. Mereka menghubungi manajer tempat pembuangan akhir, menyajikan teori yang tampaknya tidak mungkin sekaligus mengganggu. Mereka percaya Michael telah menggunakan tempat sampah perusahaan untuk membuang mayat istrinya. Manajer ragu, menggali jutaan pon sampah adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Tetapi keteguhan hati para penyelidik mengubah pikirannya. Dengan sistem pemetaan limbah modern dan log pembuangan yang terperinci, mereka mempersulit atau mempersempit pencarian ke bagian tempat pembuangan akhir berukuran 200 x 300 kaki sedalam 30 kaki. Namun itu adalah tugas yang luar biasa. Lebih dari 1,88 juta kaki persegi sampah yang dikompresi dan membusuk. Pada 13 Mei, operasi dimulai. Alat berat menggali bumi, mengangkat tumpukan sampah dari kuburan berlapis. Sukarelawan dan tim forensik menyisir setiap tumpukan, mencari apapun yang tidak seharusnya ada, tetapi risikonya sangat tinggi, yaitu medannya tidak stabil, udaranya beracun, dan semakin dalam mereka menggali, semakin berbahaya. Hari berganti minggu, tempat pembuangan akhir hanya menyingkapkan pembusukan. Semangat mulai menurun, keraguan menyelinap masuk. Kemudian pada hari ke-16, hari yang tak terpikirkan terjadi. Dari puing-puing yang bergejolak, sebuah kaki manusia muncul, terpelintir, tidak bernyawa, hampir tidak utuh. Momen itu membekukan semua orang di lokasi. Seorang penyelidik kemudian menggambarkan kekacauan yang sangat terjadi. Selanjutnya, sebagai surrealis, pria dan wanita dewasa berlarian ke segala arah, diliputi emosi. Tidak ada yang benar-benar percaya hari ini akan tiba. Sekarang inilah dia. Sisa-sisa jasadnya membusuk diangkut ke departemen forensik. Tim mengonfirmasi apa yang banyak ditakutkan. Mayat itu adalah Jennifer Black. Dia ditemukan mengenakan piyama, kawat gigi masih terpasang di mulutnya. Otopsi mengonfirmasi penyebab kematian. Satu luka tembak di kepala yang ditembakkan saat dia kemungkinan besar sedang tidur. Langkah selanjutnya tak terhindarkan. Surat perintah dikeluarkan dan Michael Black ditangkap di rumah ibunya. Kembali ke tempat pembuangan akhir. Pencarian Abby pun berlanjut. Penyelidik memindahkan lebih dari 4.600 ton sampah, turun 19 kaki ke dalam tempat pembuangan akhir. Tetapi gadis kecil itu tidak pernah ditemukan. Setelah 52 hari operasi berakhir, rasa sakit dari kegagalan itu akan menghantui tim selama bertahun-tahun yang akan datang. Vonis dan warisan keheningan. 2 tahun kemudian, persidangan dimulai. Jaksa menuntut menyajikan narasi yang mengerikan, yaitu Michael Black telah menembak istrinya di wajah saat ketika dia tidur. Dia kemudian membungkus tubuhnya dengan terpal nilon, menempatkannya di minivan keluarga, dan membuangnya ke tempat sampah kerja. Dia kembali ke rumah dan merekayasa kejadian itu agar terlihat seperti perampokan yang salah. Pembelaan berargumen balik, bersikeras tidak ada bukti langsung menghubungkan Michael dengan mayat. Tidak ada saksi, tidak ada senjata, tidak ada pengakuan, semuanya tidak langsung. Namun, bobot fakta menceritakan kisah yang berbeda. 5 minggu kemudian, juri kembali dengan keputusan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, bersalah atas pencurian terhadap majikannya, bersalah atas upaya menutupi kejahatan yang terencana. Michael Black dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dia tidak pernah didakwa sehubungan dengan kematian Abby. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Penyelidik percaya kontrol adalah motifnya, rahasia di komputernya, yaitu TKP yang direkayasa, upaya putus asa untuk mempertahankan citra publik yang bersih. Semuanya menunjuk pada seorang pria yang lebih suka menghancurkan keluarganya daripada menghancurkan kehidupan yang diatur dengan hati-hati. Dia tidak pernah mengaku, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Bahkan setelah vonis, Michael Black mempertahankan kepolosannya. Bertahun-tahun kemudian pada tahun 2014, vonisnya dibatalkan.
bukan karena bukti yang baru, tetapi karena seorang juri atau seorang hakim, seorang wanita bernama Marianne Corwak gagal mengungkapkan bahwa dia adalah penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Pembela berpendapat kelalaian ini mencermati panel juri. Negara bagian mengulang kasus itu. Kali ini Jefferson County, 17 tahun telah berlalu sejak pembunuhan Jennifer. Saksi lebih tua, ingatannya memudar, tetapi bukti masih tetap ada. Michael divonis lagi atas semua dakwaan. Penjara seumur hidup diberlakukan kembali. Hari ini Michael Black menjalani hukumannya di Colorado Territorial Correctional Facility di Canyon City. Bandingnya ditolak pada tahun 2018. Panel 3 hakim menguatkan putusan tersebut. TKP telah direkayasa, senjata dilacak kembali kepadanya. Mayat ditemukan terbungkus terpal dari tempat kerjanya dan dikelilingi sampah yang berasal dari kantornya. Kisah yang dimulai dengan suara gemetar dipanggilan 911 berakhir di sel dingin bermil-mil dari Giren Johnson, di mana nasib seorang gadis kecil tetap terkubur dalam keheningan. Terima kasih telah menonton cerita Juntak. Jika kalian tertarik dengan misteri dari seluruh dunia, kunjungi saluran baru kami, yaitu Cerita Juntak, di mana kami menyelami kisah kejahatan yang sempurna mencekam di seluruh dunia. Jangan lewatkan berlangganan sekarang untuk investigasi yang lebih mendebarkan.